Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Untuk video kali ini, Ustazah Amana akan membahas tentang materi relasi dan fungsi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu relasi, apa itu fungsi, dan sekarang di video kali ini Ustazah Amana akan membahas nilai fungsi dan rumus fungsi. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, di dalam fungsi itu ada yang namanya notasi fungsi. Fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan. Jadi nanti kalau ada kata pemetaan itu sama aja yang namanya fungsi. Fungsi atau pemetaan itu dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa F, bisa G, bisa H, dan sebagainya. Tapi harus huruf kecil. Nah, misal di sini ada F. Fungsi F itu memetakan X ke Y. Dibaca F memetakan X ke Z. Maka Y sama dengan Fx. Dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Kalau kalian bingung dengan pernyataan yang ini, jadi intinya itu adalah ketika ada fungsi, itu ada fungsi fx, berarti x itu dipetakan ke y, gitu ya. Atau nanti kita langsung membahas ke contoh soal saja. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Nah, tapi sebelum ke contoh soal, ini ya masih ada mengulangi yang tadi, ada fungsi f, kemudian x panah y. Itu dibaca f memetakan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx. Maka rumus fungsinya dapat ditulis dengan fx sama dengan y. Nah, contoh soalnya, diketahui suatu fungsi f, x memetakan fungsi X memetakan X ke X plus 2 dengan daerah asal fungsi X, di mana X itu antara min 2 dan 2, X anggota bilangan real. Jadi kalau ada seperti ini, tanda seperti ini artinya X-nya itu antara negatif 2 dan 2. Nah, kalian diminta untuk menentukan rumus fungsinya. Kemudian untuk menentukan daerah asal fungsinya itu berapa saja. Kemudian juga menentukan daerah hasil fungsinya. Dan yang terakhir, jika fx sama dengan 15, maka tentukan x-nya. Oke, untuk menjawab itu, jadi kan tadi ada fungsi fx yang memetakan x ke x plus 2 dengan daerah asalnya antara negatif 2 dan 2. Oke, kita mulai untuk menjawab soal yang pertama. Tadi soal yang nomor A itu kita diminta untuk menentukan rumus fungsinya. Jadi rumus fungsi itu kan tadi bisa dilambangkan dengan fx. Nah, tadi kan memetakan x ke x plus 2. Berarti boleh kita tulis menjadi fx sama dengan x plus 2. Ini adalah rumus fungsinya. Oke. Kemudian yang nomor B, kita diminta untuk menentukan daerah asalnya. Daerah asal. Jadi daerah asalnya itu antara negatif 2 dan 2. Daerah asal fungsi. Tadi kan antara negatif 2 sampai 2. Berarti kan tadi negatif 2-nya nggak ikut. Berarti jadi min 1, 0, dan 1. Gitu kan? Karena kan tadi tidak ada tanda sama dengannya. Hanya ada tanda antara negatif 2 dan 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan daerah asalnya. Jadi daerah asalnya sudah ya. Jadi Ustazah ulangi dulu yang ini. Nah, kan dia tidak ada tanda sama dengannya di sini. Kalau di sini ada tanda sama dengannya, berarti negatif 2-nya ikut. Kalau di sini juga ada tanda sama dengannya, berarti 2-nya juga ikut. Tapi kalau tidak ada tandanya, berarti antara negatif 2 dan 2. Negatif 2-nya tidak ikut dan 2-nya juga tidak ikut. Nah,
Kemudian yang C kita diminta untuk menentukan daerah hasil. Daerah hasilnya atau daerah hasil fungsi. Nah, untuk daerah hasilnya ini kita nyarinya satu-satu. Kan kita punya daerah asalnya negatif 1, 0, dan 1. Nah, tadi fungsinya fx sama dengan x plus 2. Nah, kita cari dulu untuk yang f-1. Berarti x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 tambah 2. Berapa hasilnya? 1. Oke, kemudian kita cari yang untuk x-nya kita ganti 0 atau f0. Berarti nanti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian masih ada satu lagi, f1. Berarti nanti x-nya kita ganti 1. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Oke, kemudian yang nomor D kita diminta untuk menentukan nilai X jika fx-nya itu sama dengan 15. Nah, kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya itu kan fx sama dengan x plus 2 gitu ya. Kita tulis dulu. X plus 2. Bentar. X plus 2. Ini tak hapus dulu ya, karena... Oke, jadi fungsinya adalah fx sama dengan x plus 2. Nah, fx-nya ini tadi sama dengan 15. Sudah diketahui di soal. Jadi kita tuliskan 15 sama dengan x plus 2. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai x-nya. Berarti kita harus menghilangkan angka 2 di sini. Biar angka 2-nya ini hilang, berarti harus kita kurangi 2. Jadi kalau ruas kanan kita kurangi 2, berarti ruas kirinya juga harus kita kurangi 2. Jadi 15 dikurangi 2 sama dengan x plus 2 dikurangi 2. 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Kemudian ini kan dia plus 2 dikurangi 2 kan 0, berarti tinggal x-nya. Jadi, jika fx sama dengan 15, berarti x-nya adalah 13. Gampang kan untuk soal rumus fungsi dan nilai fungsi ini? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus fx sama dengan ax plus b. Langsung ke contoh soal. Nomor 1, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama fx atau fungsi f itu memetakan x ke fungsi 5x min 3. Tentukan rumus fungsinya, kemudian nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Nah, kita jawab. Tadi fungsinya itu 5x min 3. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsinya dulu. Nah, sama kayak tadi ya, untuk rumus fungsi berarti fx sama dengan 5x min 3. Ini sudah rumus fungsinya. Kemudian yang nomor B, kita diminta untuk menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan untuk x sama dengan min 1. Berarti kita cari satu-satu dulu. Untuk x sama dengan 4 berarti f4. X-nya kita ganti 4. Jadi 5 dikali 4 min 3. 5 dikali 4 hasilnya 20 dikurangi 3. Berarti hasilnya 17. Nah, kemudian yang satunya yang f min 1. Berarti x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 5 dikali min 1 dikurangi 3. Jadi sama dengan 5 dikali min 1 hasilnya min 5 min 3. Min 5 min 3 hasilnya minus 8. Oke, gampang kan? Ini kalau mau nulis rumus fungsinya tinggal nanti kita tulis fx sama dengan fungsinya berapa. Kemudian kalau mau mencari nilai fungsi, kita tinggal mengganti nilai x dengan
nilai yang mau dicari. Dan kita harus teliti dalam menghitung nilai positif negatifnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Suatu fungsi dirumuskan gx sama dengan min 4x plus 3. Jadi kalau ini sudah langsung dituliskan rumus fungsinya. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai fungsi g jika x-nya min 2 atau ditulis g dalam kurung min 2. Itu artinya kita diminta untuk menentukan nilai fungsi g jika x-nya negatif 2. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai A jika GA-nya sama dengan negatif 5. Oke. Yang pertama dulu, karena ini sudah dituliskan rumus fungsinya, berarti kita langsung saja fungsi G min 2 sama dengan X-nya langsung kita ganti dengan min 2. Berarti min 4 dikali min 2 ditambah 3. Min 4 dikali min 2 hasilnya plus 8. Berarti 8 ditambah 3 hasilnya 11. Nah, kemudian yang B, nilai A jika GA sama dengan negatif 5. Nah, ini kenapa jadi GA? Nggak usah bingung ya, di sini GX tapi di sini GA. Berarti kalau GA, nanti X-nya tinggal kita ganti A. Jadi kalau kita punya GX sama dengan min 4X plus 3, berarti nanti kalau kita punya GA, berarti X-nya tinggal kita ganti min 4X plus A-nya, X-nya kita ganti A ya. Sebentar, ini oke, berarti jadi A gitu ya. Min 4A plus 3. Nah, kita masukkan GA-nya itu kan dia negatif 5. Berarti saya tulis negatif 5 sama dengan negatif 4A plus 3. Karena kita mau mencari nilai A, berarti yang 3 ini harus kita hilangkan. Kalau di sini sudah ada plus 3, berarti harus kita kurangi 3. Kalau ruas kanan kita kurangi 3, berarti nanti ruas kiri juga harus kita kurangi 3. Ustazah Amanah lanjutkan di sini ya. Jadi negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 4A ditambah 3 dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian ini kan dia hilang ya, 3 dikurangi 3 kan 0, jadi tinggal min 4A. Berarti nanti A-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Berarti A-nya sama dengan negatif dibagi negatif, nanti hasilnya positif. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya. 8 dibagi 2, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi nilai A jika GA-nya sama dengan negatif 5 adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan bentuk fungsi, itu seperti apa sih? Nah, suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linier dapat dirumuskan sebagai fx sama dengan ax plus b. Jadi kalian ingat-ingat ini ya. Bentuk fungsi itu dapat dirumuskan atau bentuk umumnya itu adalah ax plus b. Fx sama dengan ax plus b. Nah, bagaimana penerapannya dalam soal? Silahkan diperhatikan. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 10 dan f-4 sama dengan min 8, kita diminta untuk menentukan nilai A dan B, kemudian bentuk fungsinya, dan bayangan dari negatif 3. Bayangan ini berarti nyari daerah hasilnya. Kenapa kita diminta untuk menentukan bentuk fungsinya? Jadi sebenarnya nilai A dan B ini adalah berupa angka. Tapi karena kita belum tahu nilai A dan B-nya berapa, jadi kita diminta dulu untuk menentukan nilai A dan B dari data-data fungsi yang diketahui di soal. Di data fungsi itu ada F2 sama dengan 10 dan F-4 sama dengan minus 8. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi di soal kan diketahui F2 itu sama dengan 10. Nah,
tadi kita punya fungsi fx, tak tulis di sini ya, fx sama dengan ax plus b. Nah, berarti kalau kita punya f2, otomatis nanti x-nya kita ganti 2 kan? Jadi 2a, ini x-nya tak ganti 2, jadi 2a plus b. Nah, F2 tadi sama dengan 10, berarti tak tulis 10 sama dengan 2A plus B. Atau boleh ditulis seperti ini, 2A plus B sama dengan 10. Kemudian tadi juga diketahui F-4-nya sama dengan negatif 8. Berarti nanti F-4 itu kan X-nya kita ganti min 4. Jadi min 4A plus B tadi F-4 sama dengan negatif 8. Berarti ini boleh diganti negatif 8. Negatif 8 sama dengan min 4A plus B. Atau boleh ditulis jadi min 4A plus B sama dengan negatif 8. Nah, yang ini tadi adalah persamaan pertama dan yang ini jadi persamaan kedua. Dari dua persamaan yang kita peroleh itu kita gabungkan. Jadi dari persamaan tak singkat jadi pers gitu ya. Persamaan 1 dan 2 itu kita akan mencari nilai A dan B-nya. Kita tulis bersusun ya, 2A plus B sama dengan 10, kemudian min 4A plus B sama dengan negatif 8. Nah, langkah pertama itu kita menghilangkan B-nya. Karena di sini sama-sama positif, berarti kita kurangi. Jadi ini kan dia sama-sama 1B, ini juga 1B. Jadi karena ini juga sama-sama positif, tinggal kita kurangi. Nah, berarti 2A dikurangi negatif 4A. Berarti jadinya 2 dikurangi negatif 4. Oke. Negatif sama negatif jadinya positif ya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, jadi sini 6A sama dengan 10 dikurangi negatif 8. Berarti hasilnya 10 ditambah 8. Jadi 18 ya. Nah, berarti mencari A-nya sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Setelah ketemu, ini 6 ya. Setelah ketemu A-nya, nanti A-nya itu kita substitusikan atau untuk mengganti salah satu persamaan. Kalian boleh memilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Jadi, A sama dengan 3 itu kita substitusikan ke persamaan ke-1. Ustazah Amanah milihnya ke-1 ya. Persamaan pertama itu yang 2A plus B sama dengan 10. Nah, berarti kan tadi A-nya kita ganti 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 10. 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah B sama dengan 10. Nah, ini kan kita mau nyari B-nya. Berarti ini 6-nya harus kita hilangi. Biar 6-nya hilang, berarti harus kita kurangi 6. Kalau ruas kiri kita kurangi 6, berarti nanti ruas kanan juga harus kurangi 6. Nah, di 6 dikurangi 6 ditambah B sama dengan 10 dikurangi 6. Berarti B sama dengan 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Oke, nilai A dan B-nya sudah kita dapatkan. Kebetulan nilai A-nya itu adalah 3. Kemudian nilai B-nya adalah 4. Ini Ustazah Amanah hapus ya, karena kita masih punya beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Oke, nilai A-nya sudah ketemu 3, kemudian nilai B-nya adalah 4. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai fungsinya atau bentuk fungsinya. Maaf, bentuk fungsi ya. Ini tadi yang huruf A, kemudian yang B itu adalah bentuk fungsinya. Bentuk fungsi.
Berarti fx sama dengan, tadi kan dia fungsinya itu dituliskan ax plus b. Nah, sekarang a dan b-nya itu kita ganti dengan angka yang kita peroleh. Jadi fx sama dengan a-nya kita ganti dengan 3, berarti 3x, x-nya tetap, terus b-nya kita ganti dengan 4, berarti 3x plus 4. Nah, kemudian yang C, kita diminta untuk menentukan bayangan negatif 3. Bayangan itu tadi nama lainnya adalah daerah hasil. Atau kalau kalian bingung ya kita diminta untuk menentukan f-3. Jadi x-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi 3 dikali negatif 3 ditambah 4. Jadi f-3 sama dengan 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9 ditambah 4. Jadi f-3 sama dengan negatif 9 ditambah 4 hasilnya negatif 5. Hati-hati dalam menghitung positif negatifnya. Jadi caranya seperti ini ya, untuk menentukan bentuk fungsi yang pertama kita harus nyari nilai A dan B-nya dulu. Setelah mencari nilai A dan B-nya, kita baru bisa mencari daerah hasil atau bayangan dari suatu fungsi. Oke, mungkin itu yang bisa Ustazah Amanah sampaikan. Nanti kalau kalian kurang jelas atau ada hal yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ustazah Amanah atau boleh videonya diputar berkali-kali. Oke, Ustazah Amanah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tetap semangat.